Hai semua, saya Theophany. Hari ini akan membawakan devotional yang berjudul Obey Your Parents. Sebelum kita masuk dalam devotion kali ini, mungkin saya pengen kasih sebuah ilustrasi cerita nyata, kisah nyata dari seseorang di tahun 1727 di sebuah toko buku kecil di Inggris. Seorang pria parubaya sedang terbatuk-batuk sambil ngepak buku. Untuk dibawa kemana? Dibawa ke pasar untuk dijual di kiosnya. Jadi buku-buku itu akan dijual. Dan di tengah batuknya sambil dia ngepak barang, dia panggil anaknya yang berusia 18 tahun untuk membantu dia ngepak dan untuk membawa ke pasar. Nah, kebetulan zaman itu belum ada gadget. Jadi anak itu hobinya baca novel. Dia lagi asik, aduh baca novel, lagi seru mungkin ya. Sehingga waktu papanya minta tolong dong nak, bantuin papa, dia pura-pura gak denger. Dan dia biarin papanya begitu saja. Akibatnya papanya pergi sendiri naik kereta dengan perjalanan sejauh 32 km sambil hujan-hujanan membawa barang tersebut yang berat untuk dibawa ke pasar. 50 tahun berlalu, seorang pria tua juga berdiri berjam-jam di tengah guyuran air hujan di kios buku juga yang di tempat itu. Waktu badai reda, perlahan ia kembali ke kereta dan dia duduk sambil termenung, dia bilang seperti ini. Aduh, menyesal. Dia menangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena dia ini ternyata adalah seorang sastrawan yang terkenal namanya Samuel Johnson. Dia terkenang, 50 tahun yang lalu saya pernah melakukan seperti apa kepada papa saya. Kisah ini mungkin mewakili cerita kita, teman-teman. Sebagai anak-anak, kita seringkali gak dengerin dan lakuin apa yang diminta oleh orang tua kita. Seringkali kita juga merasa kesal. Kenapa sih ngatur banget mungkin ya? Terlalu banyak aturan, terlalu banyak arahan, perintah, larangan, dan gak bisa dipungkiri juga banyak orang yang akibatnya hubungan dengan orang tuanya menjadi renggang. Mereka merasa orang tua ini kolot, gak bisa ikutin aku apa maunya aku, ya udahlah jaga jarak. Sehingga banyak anak yang mungkin menguring diri di kamar, jarang ketemu orang tua, jarang berkomunikasi dengan orang tua. Namun seringkali juga kita akhirnya merasa menyesal. Kenapa ya dulu aku gak dengerin orang tua aku? Kenapa ya dulu aku gak dengerin apa yang mereka katakan dan ngelakuinnya? Nah, apa sih kata firman Tuhan tentang seharusnya sikap kita kepada orang tua? Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 1-3 bilang seperti ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ada dua kata yang saya pengen garis bawahi. Yang pertama taat, yang kedua adalah hormat. Kalau dalam terjemahan Amplified, taat itu apa sih? Obey your parents in the Lord, yang artinya accept their guidance and discipline as his representative. Yang artinya apa? Orang tua adalah wakil Tuhan, representatif Tuhan di bumi ini. Orang tua diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mendidik kita menjadi anak yang memenuhi visinya Tuhan, yang memenuhi rencana Tuhan. Nah, seringkali kita merasa bete dengan orang tua kita, padahal mungkin mereka ingin melakukan yang terbaik. Nah, taat seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Yang pertama, dibilang accept their guidance, menerima bimbingan. Orang tua gak pernah mau mencelakakan kita, bener gak? Mereka pasti mau yang terbaik. Kenapa? Ya mereka udah susah payah membesarkan kita. Dari di kandungan 10 bulan kurang lebih, lalu saat bayi diurus, diajarin jalan, diajar duduk dan sebagainya, makan, lalu sekolah, les dan lain-lain sebagainya. Sampai saat ini semua kebutuhan kita dicukupi. Bukan cuma biaya yang keluar, tenaga, waktu, perhatian, pengorbanan, itu semua mereka berikan yang terbaik bagi kita. Terus ada yang bilang, gimana kalau seandainya apa yang mereka inginkan gak sejalan dengan saya? Apakah saya harus tutup mata dan selalu ikutin apa mau mereka? Disinilah perlu yang namanya komunikasi. Kalau ada sesuatu yang gak sejalan dengan yang kita mau, belajar untuk mengkomunikasikan dengan baik, berdiskusi dengan orang tua kita. Saya percaya orang tua pasti mau mendengarkan ketika kita mau berbicara baik-baik kepada orang tua kita. Karena bimbingan mereka sangat penting bagi kita. So, taat yang pertama artinya accept their guidance. Yang kedua artinya accept their discipline, menerima pendisiplinan mereka.
Orang yang dewasa bukan karena usianya udah tinggi, bukan. Tapi orang dewasa adalah orang yang bertanggung jawab dalam setiap tugas, tanggung jawab, dan kepercayaan yang diberikan. Nah, kalau kita ngelakuin kesalahan atau kita melakukan hal yang menyimpang, apa yang harus kita lakukan? Belajar untuk berbesar hati, mau didisiplinkan, mau ditegur sama orang tua kita. Jangan merasa benar sendiri. Mereka udah lebih lama hidup dari kita, mereka pasti udah tahu, oh begini pasti salah, oh begini bakal menjerumuskan. Nah, ketika kita salah, berbesar hatilah untuk meminta maaf dan menerima pendisiplinan mereka. So, taat artinya accept their guidance dan accept their discipline. Yang kedua, firman Tuhan menggarisbawahi kata hormat. Hormat artinya honor, esteem, value as precious your father and mother and be respectful to them. Hormat artinya menghargai, tidak menganggap remeh. Yang paling simpel apa? Dalam hal gadget. Kita beda generasi dengan orang tua kita. Zaman dulu mungkin gak ada handphone touchscreen kayak sekarang. Gak ada games kayak sekarang. Mungkin zaman dulu gamenya Snake, ya kan? Dan yang lain sebagainya yang masih gampang banget. Sekarang mungkin udah canggih banget, semua dengan HP, dengan teknologi bisa kita lakukan. Nah, seringkali orang tuh dianggap remeh, apa-apa tuh beda generasi, beda zaman. Nah, ini bukan berarti tindakan yang menghargai. Sebagai bentuk tindakan menghargai apa? Kita belajar, kita kasih tahu, Pak ini begini loh caranya, Ma begini loh caranya, bukan diketawain teman-teman. Karena mereka harus kita hargai. Hormat juga artinya value as precious, yang artinya tidak menyia-nyiakan mereka karena mereka berharga. Sesuatu yang berharga gak akan kita perlakukan dengan sembarangan. Tapi kita akan jaga, kita hormati, kita hargai, kita pelihara. Hormati ayah dan ibu juga masuk dalam 10 perintah yang difirmankan Tuhan kepada Nabi Musa, kepada bangsa Israel. Ini menunjukkan betapa concernnya Tuhan dan betapa pentingnya bagi kita untuk hormat dan taat kepada orang tua. Hormat juga penting, kenapa? Karena orang tua kita gak sempurna. Mereka bisa melakukan kesalahan, benar ya? Oleh karena itu, sekalipun mereka salah, sikap kita adalah harus tetap hormat. Kita belajar untuk memberitahu mereka, oh Pak, Ma salah, tapi dengan cara yang hormat. Dan kita belajar mengasihi, mengampuni, dan menghargai mereka. Kenapa? Karena orang yang taat dan hormat, mereka akan menerima berkat Tuhan. Firman Tuhan bilang, bahagia dan panjang umur di bumi. Kebahagiaan gak dibatasi oleh materi, oh kaya raya, banyak duit, gak cuma dibatasi oleh itu. Bahagia juga artinya damai sejahtera, tenang dalam segala situasi. Dalam versi The Message bilang live well, hidup dengan baik. Mungkin situasi gak menentu, kondisi mungkin bisa berubah, tapi hidup kita ketika kita taat dan hormat kepada orang tua, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. So, saya akan tutup dengan closing satu quote. You don't choose your family, they are God's gift to you as you are to them. Kita mungkin terlahir dari keluarga yang tidak sempurna, mereka punya banyak kesalahan dan kekurangan. Tapi sama seperti kita juga yang punya banyak kekurangan kesalahan, tapi mereka terus mengasihi, mengampuni, dan menghargai kita. Demikian pula seharusnya kita belajar mengasihi dan mengampuni mereka. Tuhan Yesus memberkati, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami, mengajarkan kami untuk taat dan hormat kepada orang tua. Bukan karena mereka sempurna, tapi justru karena mereka tidak sempurna, kami mau terus menjadi berkat, kami mau terus membuat mereka bangga dengan cara kami menghargai dan mengasihi mereka dalam setiap kehidupan kami. Ajarkan kami semua bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati.